Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa AHI TV dan media Aliansi Indonesia di seluruh tanah air. Bersama kami telah hadir Bapak Bupati Gunung Mas. Selamat datang Pak Anton di Rumah Rakyat Aliansi Indonesia. Bapak Anton jauh-jauh dari Kalimantan Tengah ke Jakarta pasti punya maksud dan tujuan. Boleh kami tahu tujuan utama Bapak hadir ke Jakarta umumnya dan ke Rumah Rakyat Indonesia pada khususnya? Baik, terima kasih. Yang pertama bahwa kami sampaikan sebelumnya bahwa kami pernah mendengar bahwa ada aliansi yang sesungguhnya itu adalah demi kepentingan bangsa dan negara. Oleh sebab itu kami mencoba hadir datang ke tempat ini, dan ternyata bahwa yang kami datangi itu adalah memang benar bahwa di tempat ini adalah salah satu aliansi yang kami impikan untuk temui di Indonesia. Kami memang jauh dari wilayah Kalimantan, yaitu Provinsi Kalimantan Tengah dan Kabupaten Gunung Mas, di mana kabupaten ini adalah salah satu kabupaten yang dimekarkan pada tahun 2002 yang lalu. Artinya bahwa sampai dengan saat sekarang baru berusia 15 tahun. Nah, dengan segala kekurangan dan keterbatasan daerah kami ini, Kabupaten Gunung Mas ini, kami mencoba menyampaikan nantinya beberapa hal yang ini sangat dibutuhkan oleh daerah. Kalaupun daerah ini memang cukup memiliki potensi sumber daya alam, tapi sampai sekarang tidak bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya demi kepentingan masyarakat. Karena banyak sekali kendala yang dihadapi oleh pemerintah dan masyarakat di Kabupaten Gunung Mas. Kendalanya adalah yaitu terkait dengan ketersediaan infrastruktur, jalan dan jembatan. Sampai dengan saat sekarang, Kabupaten Gunung Mas itu ada sekitar 739 km jalan yang ditangani melalui dana APBD Kabupaten, dan baru kurang lebih sekitar 100 km yang sudah mantap. Selain itu adalah pada jalan yang sebagian fungsional, sebagian itu masih jalan tanah. Nah, inilah kendala kita sampai sekarang. Di samping infrastruktur jalan dan jembatan, sudah banyak hal yang dialami oleh kita di daerah, termasuk kekurangan pegawai negeri sipil. Sampai dengan sekarang kami masih kekurangan kurang lebih sekitar 41 orang pejabat setingkat eselon 4, yang tentunya pejabat setingkat eselon 4 ini adalah orang-orang yang memiliki tugas tanggung jawab secara teknis di beberapa SKPD atau PD. Nah, inilah ya persoalan-persoalan. Di samping kekurangan pegawai administrasi atau struktural, kita juga kekurangan pegawai fungsional, baik itu pegawai di bidang pendidikan, guru, maupun pegawai di bidang kesehatan, tenaga medis, dan termasuk bidan dan lain-lain. Ini sangat dirasakan kekurangan, sehingga ada beberapa puskesmas atau pustu yang kemarin kita bangun setelah baru ada 1 orang yang kita bisa tempatkan, kita bagikan tenaga. Ini persoalan-persoalan yang kita hadapi, dan bahkan
ada sampai sekarang posko yang belum kita tempati pegawainya di sana karena menyangkut faktor kesulitan dan begitu jauh dari kota kabupaten, jadi kesulitan untuk ke tempat puskesmas itu juga sangat mempengaruhi. Banyak sekali kesulitan-kesulitan yang kita hadapi. Oleh sebab itu memang kami berharap bahwa melalui kesempatan yang sangat baik ini, kiranya kami bermohon dengan pemerintah pusat agar kami bisa dibantu melalui kemampuan dan dukungan dari aliansi ini untuk mendorong, membantu kami bisa sampai ke tingkat pemegang kebijakan di negara Republik Indonesia ini, Bapak Presiden, mudah-mudahan kami bisa dilihat di daerah ini supaya daerah ini juga ikut bisa berkembang bersama-sama dengan daerah yang lain. Itu kita. Pak Bupati, ini terkait dana alokasi khusus dan dana alokasi umum yang lebih dikenal dengan istilah DAK dan DAO, bahwa selama ini untuk menentukan besaran DAK dan DAO itu parameter utama yang digunakan adalah jumlah penduduk. Padahal sekilas informasi kita dapatkan kondisi kabupaten yang Bapak pimpin memiliki kondisi yang lebih spesial khusus. Mungkin apa harapan Bapak tentang penetapan DAK dan DAO oleh pemerintah pusat ini, Pak? Ya, terkait dengan dana DAO yang untuk standar penilaiannya itu sampai dan saat sekarang ini itu berdasarkan jumlah penduduk. Sementara di masing-masing daerah punya karakter tersendiri. Khususnya di Kabupaten Gunung Mas, kita luas wilayah kita itu 10.804 km persegi. Jadi dengan luas wilayah seperti ini, sementara jumlah penduduk kita baru 140.000 jiwa. Nah, dari 140.000 jiwa ini terpencar di 5 das besar untuk Kabupaten Gunung Mas. Nah, dengan demikian penduduk ini terpencar di mana-mana. Nah, oleh sebab itu dengan demikian begitu luas wilayah, kemudian penduduknya terpencar-pencar, sehingga ini mengakibatkan begitu besarnya biaya untuk pembangunan infrastruktur. Nah, dengan demikian berarti pemerintah daerah harus ekstra untuk membangun infrastruktur ini untuk menjangkau saudara-saudara kita yang berada di pelosok-pelosok, di pedalaman-pedalaman, karena pada dasarnya setiap rupiah itu setiap warga negara punya hak yang sama untuk memperoleh pelayanan dari pemerintah, khususnya pemerintah pusat, pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten dan kota. Nah, dengan demikian ini sangat berat bagi pemerintah Kabupaten Gunung Mas. Dengan begitu besar dana yang kita perlukan untuk membangun daerah ini, tentunya mengharap betul begitu banyak dukungan dari pemerintah pusat. Nah, kalau mengasih standar kita untuk menetapkan besaran DAO itu berdasarkan jumlah penduduk, maka saya kira Kabupaten Gunung Mas ya tetap seperti itu saja. Sementara di sisi lain kita dari pendapatan asli daerah kita juga sudah banyak berkurang sumber-sumbernya, karena sebagian besar diambil alih, ditarik berdasarkan undang-undang, ditarik ke pusat dan ke provinsi. Banyak sekali potensi kita yang sampai sekarang juga tidak mungkin kita bisa lagi menariknya, karena memang dibatasi dengan kewenangan-kewenangan melalui pemerintah pusat. Nah, begitu juga dengan DAK. DAK ini ya memang sampai dan saat sekarang kita masih tidak bisa mengharap begitu besar harapan kita dari dana alokasi khusus ini. Nah, oleh sebab itu mudah-mudahan ke depan pemerintah bisa merubah kebijakan tolok ukur
untuk pengalokasian dana DAK maupun dana DAU ini tidak hanya berdasarkan jumlah penduduk, tetapi juga harus berdasarkan luas wilayah dan tingkat kesulitan warga masyarakat, dan tingkat faktor kesulitan ini juga sangat menentukan di daerah. Nah, oleh sebab itu ya mudah-mudahan dengan harapan kita melalui forum ini, melalui kesempatan ini, kami bisa menyampaikannya kepada Bapak Presiden dan para pemegang kebijakan agar sedikit merubah pola tolok ukur pengucuran dana DAU maupun dana DAK ini. Itu yang kita harapkan.